Wailun li ummati, celakalah bagi umatku. Siapa itu? Min ulama isu. Dua kata yang kontradiktif. Ulama su, yang kata Nabi terlaknat, celaka, binasa, ini adalah min ulama isu, orang yang lebih menyeramkan dari Dajjal. Qala ulama su, ulama, tapi dia adalah ulama-ulama yang bukan karena Allah, bukan ulama Allah, tapi ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang kotor, bukan karena Allah. ulama yang jahat. Dua kata yang kontradiktif. Ulama usu, ulama alim, berilmu, tapi su, jahat. Tidak ada yang lebih membahayakan daripada umat ini adalah selain daripada ulama usu, ulama yang jahat. Ulama su ini pakai jubah, pakai imamah, punya mimbar, bahkan punya santri banyak. Allah. Bagaimana tidak lebih menipu dari Dajjal ya. Kalau Dajjal mah orang tahu itu Dajjal. Orang beriman gak akan tertipu dengan Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wailun li ummati, celakalah bagi umatku. Siapa itu? Min ulama isu. Dua kata yang kontradiktif. Ulama su, yang kata Nabi terlaknat, celaka, binasa, ini adalah min ulama isu, ulama yang jahat. Dua kata yang kontradiktif. Ulama usu, ulama alim, berilmu, tapi su, jahat. Tidak ada yang lebih membahayakan daripada umat ini adalah selain daripada ulama usu, ulama yang jahat. Ulama yang mulutnya pandai tapi hati yang tidak baik. Dan itu tidak hanya terjadi pada kita. Kalau kita membahas itu, nanti orang akan mengatakan, Ustadz membukakan aib sendiri. Kata pepatah orang Melayu, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itu bisa terjadi pada ulama, dalam tanda kutip, orang berilmu dalam agama apapun. Salah satu mengapa orang barat itu benci kepada agama, kenapa mereka menjadi sekuler, mengapa mereka menjadi anti agama, menjadi ateis, berakhir dengan hidup tanpa agama, itu gara-gara ulama usu, ulama yang jahat. Lama-lama dia benci. Kenapa? Karena ulama usu. Karena kalau orang itu sudah ulama usu, itu pun terjadi pada agama yang lain. Siddhartha Gautama setelah bersemedi di bawah pohon Bodhi, lalu dia mendapatkan pencerahan katanya, lalu kemudian dia punya murid-murid. Ternyata murid-murid sang Buddha itu juga mengalami penyakit ulama usu. Jadi kalau sudah cerita ulama usu, jangan nanti tengok nih, ustadz kalian sendiri yang ngomong bahwa kalian ulama usu. Buka kan, semuanya terjadi pada agama apapun. Murid sang Buddha, para pertapa, terbagi dua. Setelah mereka bertapa di kuil, lalu kemudian yang satu pergi ke kota, berhasil menjadi penjilat penguasa, menjadi ulama usu di kerajaan. Sedangkan yang satu tetap tinggal di hutan, memakan ubi rebus. Sampai pada suatu hari bertemulah yang tetap soleh di dalam hutan dengan segala kesederhanaan, dengan yang menjual keyakinan menjadi penjilat penguasa. Apa kata si penjilat ulama usu? Hai sahabatku, seandainya engkau pandai menjilat seperti aku, maka kau tak perlu makan ubi rebus sepanjang umurmu di dalam hutan. Apa kata yang makan ubi rebus? Andai kau merasakan nikmatnya makan ubi di dalam hutan, maka kau tak perlu menjadi penjilat dan menjadi orang yang jahat. Dua dialog. Ustaz baca di mana tuh? Di buku agama Buddha.
Punya? Enggak. Ke toko buku saya baca-baca. Pas terbuka, saya lewat-lewat tuh saya tengok menarik, saya buka. Terbuka satu, tentang ini. Pas ke Pustaka Suman HS jalan-jalan, saya baca Darmo Gandol Gatoloco. Katanya Nabi Adam punya anak banyak sekali. Salah satu anak Nabi Adam itu orang Jawa. Itulah nabinya Kejawen. Itulah mereka yang tak mau masuk Islam. Tapi begitu datang Wali Songo, maka langsung diislamkan kerajaan Demak dan semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tetap bertahan, maka mereka tak meyakini Muhammad yang orang Arab. Mereka maunya, yaitulah yang anak dari Nabi Adam tadi. Tak siapa namanya, carilah buku itu ada di Suman HS. Tapi bukan berarti Wali Songo ulama usuk. Wali Songo ulama yang baik. Mereka mengislamkan Pulau Jawa dengan asimilasi budaya dan mereka tetap menegakkan agama Allah. Mereka tidak menjilat penguasa. Tapi kata Nabi SAW, ada ulama usu, ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis, karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama, mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda nih. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wah, pakai baju kaos, pakai earphone. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda, ini penghuni neraka. Jadi tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi aku udah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubahnya untuk singgung, bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat, dipakai tafsir. Saya sudah baca tafsir ini, sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan, ulama usuk, mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW. Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini. Saya sudah baca, bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang. Kemana air deras, kesanalah dia pergi. Dengan nama ormasnya, dengan nama besarnya, dengan kiai haji profesor doktor, dengan nama melambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat bermacam-macam, ikhtilafan katsira,
Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa' rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tak akan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Idza tadaitum, kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan, maka tak ada satupun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan, banyak super taksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Super taksi jangan tersinggung. Tak semuanya jahat, tapi ada juga yang yang membuat orang mutar-mutar, hanya ingin menaikkan argo supaya terus berputar. Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan semata. Jangan sampai kalian semangat menuntut ilmu tapi lupa bahwasanya bahayanya orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya. Dia lupa. Sehingga muncullah ulama-ulama su. Mak yang wa huwa mimman qala fihim Rasulullah. Golongan orang yang disebut oleh baginda Nabi dalam satu riwayat, ana. Kata Nabi pernah menyebutkan, ana min ghairi dajjali. Aku adalah orang bagi Nabi yang min ghairi dajjal, selain dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal. Menakutkan kepada kalian daripada dajjal. Jadi Nabi mengkhawatirkan adanya satu orang yang melebihi daripada bahayanya dajjal. Padahal kalau kita tahu tentang dajjal itu bagaimana fitnatul dajjal, masih dajjal. Fitnahnya dajjal mengerikan. Dajjal. Jadi kalau nunjuk kepada langit agar mendung, ada datang itu mendung. Curahkan hujan-hujan. Hamparan luas suruh tumbuh, tutup tanaman tumbuh. Itu dajjal. Tapi baginda Nabi lebih takut kepada ini ada orang. Manusia, bukan dajjal tapi lebih menyeramkan daripada dajjal. Bagilah kemudian sahabat Nabi bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Orang yang lebih menyeramkan dari dajjal. Qala ulama su. Ulama. Tapi dia adalah ulama-ulama yang bukan karena Allah, bukan ulama Allah, tapi ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang kotor. Bukan karena Allah. Bicara tentang ilmu fikih, lautan dia. Ilmu usul fikih dan sebagainya. Bahkan mungkin dia orang menghafal Al-Quran. Tapi dalam riwayat lain, khutaba'u ummati. Nabi menyebutkan khutaba, kalimat khutaba. Khutaba, penceramah-penceramah dari umatku. Karena anakku semuanya jangan belajar ceramah kecuali kamu sudah ngaji lama. Khawatir kamu jadi pembohong. Khutaba'u ummati. Tidak punya bekal, bagaimana dia akan ngomong-ngomongnya ngelantur nanti. Tentu yang ditakutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi takut, membahayakan. Kata Imam Ghazali, kok bisa begitu? Gimana? Kata Imam Ghazali ini, Imam Ghazali menjelaskan, wahada. Yang demikian itu bahwasanya manusia, ini ulama yang katanya alim. Alim pakai sorban. Dajjal kan karuan, ketahuan. Orang lihat Dajjal sudah tahu. Dia pun dia ngaku Tuhan, orang beriman ngerti. Dia ngaku Tuhan kok serem banget mukanya begitu dan sebagainya, matanya sebelah. A'war. Kalau lihat model, ada model, naudzubillah misalnya, ada model manusia yang paling rusak modelnya, maka Dajjal di atas itu dalam nilai kerusakannya. Serem. Tuhan, orang beriman mengerti. Tertulis kafir. Tulis bahasanya dia adalah orang kafir di jidatnya. Jadi orang beriman mengerti.
Tapi ini ulama su ini pakai jubah, pakai imamah. Punya mimbar, bahkan punya santri banyak. Allah. Bagaimana tidak lebih menipu dari Dajjal dia. Kalau Dajjal mah orang tahu, itu Dajjal. Orang beriman gak akan tertipu dengan Dajjal. Tapi ini si Dajajilah ini. Dajjal dari selain Dajjal yang sesungguhnya ini juga Dajjal, disebut Dajjal ini. Ulama su, wah kelihatannya mungkin dia memerankan diri sebagai seorang guru torekoh. Nah torekoh tidak ada, akhlak tidak ada. Hanya bapaknya guru torekoh meninggal dunia, langsung dia dinobatkan oleh muridnya. Karena masalah kemaslahatan. Coba guru torekoh ini kan dikerumunin orang. Nah, ini guru torekoh palsu, ada. Majlis, tapi tidak punya ilmu. Tidak ada insya berani berfatwa, ngaco, bahaya. Kata Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dulu tentang keadaan di Syam. Di negeri Syam beliau berkata. Di sini. Orang mengaku dirinya sebagai seorang guru torekoh, tapi jadi murid saja nggak pantas, apalagi jadi guru torekoh. Akhlaknya tidak menunjukkan. Kayaknya para santri yang belajar serius agar tidak menjadi pengkhianat. Biarpun dia mengerti akan menyampaikan sesuatu yang diketahui saja, yang tidak diketahui tidak boleh disampaikan. Kalau nggak belajar, apa yang akan disampaikan? Biasanya yang nasihat dari para ustadz, sampaikanlah ilmu sesuai dengan apa yang kau ketahui. Yang tidak ketahui, maka jangan disampaikan karena kamu tidak tahu. Itu untuk siapa? Untuk orang yang sudah pernah belajar. Kalau tidak pernah belajar, ilmu dari mana? Jika tidak pernah terbukti belajar dan sebagainya, dia tahu diri dong. Cuman kadang-kadang terlanjur dikerumunin orang, terkenal. Hati-hati, ini bahaya sekali. Nasib dikerumunin orang mungkin hanya karena mungkin dia punya jubahnya agak lebar atau bagaimana, pakai imamah, kemudian punya wangi. Anda berzikir dan sebagai kerumunin orang, berani berfatwa maco. Ulama su khutaba'ul ummah, khutaba'u ummati. Ini nasihat untuk kalian wahai para santri, bukan untuk nilai orang. Ingat, kalau kalian lihat orang begitu, itu urusan dia dengan Allah. Jangan cari-cari orang. Kalau ada orang yang menurutmu adalah seperti yang Buya sampaikan, awas, hati-hati, kamu jangan suudzon kepada orang. Ini adalah untuk dirimu, bukan untuk nilai orang lain. Para santri dimanapun kalian berada. Ulama su mengerikan, menyeramkan. Pakai atas nama ulama, lebih serem daripada Dajjal. Kenapa begitu? Hadza yang demikian itu, li'anna Dajjal, sebab Dajjal itu ghayatuhu al-idlal. Kalau Dajjal memang murni dari tampak modelnya dan semua yang dilakukan memang untuk menyesatkan orang. Enggak pakai bohong-bohongan, nipu-nipu, enggak. Memang dia mengaku Tuhan. Kan sudah tuntas, selesai. Kalau ini ulama partai Tuhannya tetap Tuhan Allah. Nabi Muhammad salah. Tapi ternyata diam-diam dia di balik itu sudah menjual Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Pakai jubah, pakai imamah. Wah, serem. Kalau Dajjal menyesatkan, hidupnya menyesatkan. Wa mithlu hadzal alim, tapi orang alim yang model ini tadi, yang yang jelek tadi, wa in sarafan nasa, kelihatannya memalingkan manusia, kelihatannya mengatakan, wahai manusia, awas jangan dekati dunia, urusan munaknya dengan akhirat saja. Bilisani, dengan lesannya, maqalihi, omongannya. Oh, bahasanya adalah masalah zuhud, masalah tidak baiknya hubud dunia, segala macam disebutkan dengan lesannya. Wa huwa da'in lahum, tapi diam-diam perilakunya, gaya yang diomongkan, seleranya, gaya hidupnya ditiru oleh orang, menunjukkan kalau dia mengajak orang untuk cinta dunia. Bangga-banggaan dengan dunia, apakah merek apa kek dan sebagainya, bangga dengan dunia. Allah. Da'in lahum ilaiha, tapi diam-diam dia tuh menyeru orang, mengajak orang kepada dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya, wa ahwali, perilakunya, dohirnya. Ingat, ini ilmu bukan untuk orang lain lagi-lagi, untuk kita sendiri.